Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini, bersama owner kesayangan kalian, yang mana saya terus membuat konten agar teman-teman punya gambaran bisa mengelola dunia kos-kosan ini seperti apa. Banyak sekali saya melihat owner-owner kos itu menganggap gampang jika sudah punya suatu kosan maka dia akan punya passive income. Itu memang betul. Cuma jika tidak dikelola dengan baik, maka banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga akan keluar. Salah satunya apa? Salah satunya adalah biaya maintenance yang terus membengkak. Bagaimana caranya owner, kita sebagai owner ya, itu harus bisa melakukan namanya forecasting cost. Itu sangat penting sekali. Bagaimana? Karena kita semua di sini berhitung. Mengelola kos-kosan itu bukan segampang yang mungkin orang-orang luar sana itu kira mudah. Oh, tidak semudah itu ternyata. Awalnya saya sendiri menganggap enteng. Mengelola kos-kosan itu saya menganggap enteng. Cuma di sini bagaimana cara saya agar bisa nih saya running dengan smooth. Bagaimana caranya? Awalnya juga saya mempasrahkan. Dulu saya walaupun manajemen sendiri ya, tapi saya mempasrahkan ke orang. Ya udah, saya pasrahkan. Yang penting saya terima duit setiap bulan wajib sekian. Tapi kok dari uang yang saya terima, saya juga mengeluarkan uang yang sama setiap bulannya. Sehingga saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah mungkin kesalahan yang pernah saya perbuat dulu. Akhirnya saya sekarang kelola sih, pegang sendiri. Saya belajar cara mengelola manajemen sebuah kos itu seperti apa. Bisa nggak ya saya terapkan? Saya punya ilmunya di dunia properti, saya terapkan di sini. Ya walaupun di awal ada penolakan. Ada penolakan dari penghuni, kok ribet sih ini? Mungkin yang belum terbiasa dengan sistem yang saya buat, itu mereka lebih tepatnya ada barrier lah. Seperti ada barrier antara kami sebagai manajemen kos dengan penghuni. Yang secara otomatis kan penghuni pengennya enak ya, nyaman. Ya kami juga menginginkan seperti itu. Kami sebagai manajemen di sini menginginkan bahwa orang tinggal di tempat kami ya berarti juga harus nyaman. Itu. Cuma bagaimana caranya kita di sini sama-sama membangun ekosistem kenyamanan itu. Itu yang paling utama. Itu yang saya pelajari, saya terjun langsung. Oh, ternyata tidak semudah itu membentuk karakter dari bisnis saya ini. Ya, yang seperti kita tahu, mungkin kalau yang sudah ada nonton podcast ya, podcastnya The Kromo yang pertama itu membahas tentang ada satu bahasan tentang kosan LV. Ya memang yang saya tahu dulu LV itu adalah, saya awam ya, saya nggak tahu dunia kosan itu ada bahasa tertentu. Yang saya tahu LV itu adalah merek tas. Nah, ternyata yang saya pelajari LV itu adalah Las Vegas, itu kosan yang bebas sekali. Cuma saya tidak mau kosan saya bebas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetap ya kosan saya bebas campur, memang. Cuma ada aturannya yang saya buat. Kamu terima atau enggak? Kalau kamu nggak mau terima ya sudah, kamu keluar dari sini. Itu yang ekosistem yang saya bentuk. Dulu saya memang agak sedikit keras juga dengan penghuni. Melakukan kesalahan fatal, ya. Mungkin penonton di sini juga saya sambil live TikTok. Ini juga lagi ada tukang paket yang datang. Bagaimana cara saya memperlakukan aturan yang saya buat? Ini salah satu contohnya adalah soal tata krama. Mungkin di kosan lain itu adalah suatu hal yang ya umum saja. Tapi tidak di tempat saya. Di tempat saya itu sangat berbeda sekali. Ini ada SOP, bahkan SOP bukan SOP ya, peraturan untuk penghuni. Bagaimana mereka itu bisa menjaga satu sama lain. Kita punya wajib menjaga sikap hormat, sopan santun, dan tidak melakukan yang bisa memicu konflik seperti fitnah, bully, penghinaan antar penghuni. Itu kita jaga agar tidak. Kalau misalnya ketahuan lalu ada yang melapor ke kami berhak untuk menegur. Di sini betul-betul saya buat ekosistem kos, ya. Bagaimana penghuni itu bisa nyaman. Penghuni yang nyaman seperti apa? Penghuni yang nyaman adalah ya mereka bisa menaati peraturan. Karena kan banyak yang tidak eh, apa ya, inginnya ya bebas aja. Ya akhirnya nanti kenanya ya di mereka sih. Mereka bebas,
kami merasa tidak peduli, tapi kan di sini tidak seperti itu. Kalau kami di sini, kami sangat peduli dengan penghuni. Bagaimana kami ini sangat menjaga betul asas peraturan itu tadi. Seperti menjaga kebersihan juga. Menjaga kebersihan area umum, nah itu juga saya bentuk. Penghuni wajib harus menaati itu. Misalnya ada barang pribadi yang berserakan di area umum, ya kami tegur. Mohon untuk dirapikan kembali, bisa juga bisa untuk dikemas barangnya agar sampai tidak tercecer, tidak tertukar dengan barang-barang penghuni lain. Itu yang membuat kami merasa eh, kami perlu memperhatikan sedetail itu. Mungkin dulu saya betul-betul tidak memperhatikan hal detail yang sampai seperti itu. Dulu saya, wah, ya sudah, penghuni bayar, ya udah saya bisa. Tapi lama kelamaan tempat saya kok tidak terawat. Itu yang membuat saya tergerak. Oke, saya harus memperlakukan seperti ini. Namanya sudah The Kromo Residence, yang berarti harus ada hal yang harus diselaraskan sesuai dengan namanya. Itu yang membuat penghuni-penghuni The Kromo Residence yang mungkin setelah tinggal di sini bersama kami merasakan bagaimana mereka tinggal di sini, merasakan euforianya tinggal di sini, merasakan vibes-nya tinggal di sini. Kalau kalian dengar podcast, saya mengatakan kami kalah soal kemewahan kamar. Saya akui itu, karena di sini saya kondisinya take over, yang secara otomatis saya hanya mendapat bentuk kamar apa adanya. Saya tidak mungkin merubah semua kamar yang menjadi sesuai dengan keinginan saya. Secara otomatis itu akan takes time. Yang kedua, memakan cost yang lebih. Itu udah pasti. Ada biaya yang harus saya keluarkan lebih, investasi lebih lagi yang harus saya keluarkan. Saya lebih baik menambah value daripada merombak. Itu yang saya lakukan di sebuah kosan. Halo, Mas Septian. Wah, ini penghuni lama The Kromo Residence ini. Untuk saat ini, kami pun memfilter penghuni yang masuk ke kami itu betul kami filter melalui chat kami. Ya, kalau misalnya dia tidak terima dengan aturan yang kami buat, ya silahkan cari kosan lain. Tapi kalau misalnya mereka mau, silahkan merasakan sendiri apa yang saya katakan tadi. Bagaimana betul saya membuat vibes-nya The Kromo Residence itu penghuni dengan kami sebagai manajemen itu tidak ada barrier-nya. Tetap kita jaga profesionalitas, tapi kita juga ramah terhadap penghuni. Bukan SKSD loh ya. Kami di sini tidak SKSD, tapi kami di sini hanya ingin berperilaku ramah, sopan, santun terhadap penghuni. Bukan, ya banyak sih penghuni yang merasa, oh saya merasakan diperhatikan oleh manajemen. Saya selama tinggal di The Kromo, saya merasa dibantu. Saya merasa vibe-nya tuh beda dengan kosan lain. Yang sudah keluar dari The Kromo Residence pun, yang setelah check out dari The Kromo Residence pun juga sama, merasakan hal tersebut. Kok beda ya? Kok nggak senyaman yang di The Kromo dulu ya? Mungkin secara kamar mereka nyaman, tapi secara servis mungkin kalah mereka. Itu cara saya agar bisa bersaing. Saya di sini membentuk ekosistem bisnis kos yang memang saya merangkul. Saya tidak naif lah ya untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada penghuni. Pelayanan lebih dalam arti kata, saya memberikan kualitas yang terbaik. Cuma satu saya minta dari penghuni. Hanya satu saja. Taati peraturan yang ada di The Kromo Residence. Taati segala bentuk aturan yang ada di The Kromo Residence. Hanya itu saja yang saya minta. Jaga tata krama, jaga sopan santun, tidak yang membuat keributan di dalam ruangan kos, itu pasti semuanya akan saya berikan pelayanan yang terbaik. Saya tidak membeda-bedakan penghuni mana yang bayar yang lebih murah, saya tidak beda-bedakan. Semua di mata saya sama, penghuni The Kromo Residence. Jadi semua dapat pelayanan yang sama, kualitas pelayanan yang sama. Kok saya fasilitas di kamar ini nggak dapat sama yang kamar rumah? Ya itu beda lagi. Itu fasilitas kamar. Yang saya bicarakan di sini adalah servis yang dari kami sendiri. Mungkin yang
penonton ya dari penghuni The Cromer sendiri, mungkin bisa lah komentar nanti ya, misalnya saya upload, bisa komentar di YouTube channel The Cromer Residence atau misalnya di TikTok atau di Instagram, bagaimana sih tinggal di The Cromer Residence? Karena yang saya dapat setelah saya bicarakan banyak, The Cromo itu memang kalau dibilang top tier, itu yang bilang adalah orang-orang yang survei. Top tier kos di Jogja. Mereka bilang seperti itu. Saya tidak berani bilang karena saya di sini hanya memberikan pelayanan yang terbaik saja. Bukan berarti saya di sini hanya memberikan ala kadarnya. Oh, saya tidak mau itu. Makanya setiap bulan pasti saya akan melakukan evaluasi. Sesuai nggak ada dengan yang saya bicarakan. Kalau misalnya tidak sesuai, pasti akan saya evaluasi. Kalau misalnya dalam 1 bulan, belum 1 bulan itu sudah ada yang harus dievaluasi, maka semuanya harus dievaluasi. Itu yang saya lakukan. Banyak yang kos di luar sana bilang kepada saya, kos ya terutama atau enggak rekan-rekan saya, kosan kok dibuatnya manajemen serumit kayak gitu. Capek lah pasti, yang kan enak tinggal terima uang, tinggal terima beres, semua kan jalan sendiri. Ya kalau misalnya kayak gitu ya robot berarti. Coba kan tidak. Tetap harus ada manpower yang menjalankan. Sistem memang kita buat, tapi tetap harus ada manpower yang mengawasi. Memang saya belum menggunakan AI, mungkin ya ke depan untuk setelah mungkin ya terbangun kos yang baru karena saya masih menunggu untuk membuat kosan yang baru itu kapan. Tunggu, silakan ya. Ya, silakan. Mari. Nah, mungkin menonton tadi lihat. Itu adalah cara kami hal kecil yang membuat penghuni merasa diperhatikan. Senyum, salam, sapa. 3S. Itu wajib ada di kami. Kalau misalnya ada karyawan kami yang tidak melakukan seperti itu, pasti di akhir bulan saya akan tegur. Bukan begitu, Mas Pikal? Betul sekali. Di sini ada supervisor Dekromo yang mengawasi juga seluruh operasional yang ada di Dekromo Residence. Bagaimana kalau misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Silahkan komplain ke kami. Apa yang perlu kami perbaiki? Saya tidak menutup, justru komplainan adalah saya tampung, saya pikir, saya perbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Itu yang membuat The Cromo Residence mungkin beda ya dari yang lain. Bisa nggak kosan lain meniru apa yang dilakukan The Cromo Residence? Jawabannya simple. Apa iya vibe sebuah ekosistem itu dipindah dengan begitu saja? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Dipindah begitu saja ke tempat yang baru, yang mungkin berbeda ekosistemnya. Tidak dibentuk dari bawah. Saya membentuk ekosistem The Cromo Residence itu betul-betul dari bawah. Bukan dari penghuni, tapi dari diri saya sendiri. Saya mau nggak melakukan itu? Sebelum saya punya karyawan banyak, saya dulu ya ikut membantu mengurusi seluruh. Saya terjun sendiri dengan dibantu 1 orang dulu. Malam saya dipanggil, Mas, kondisi kamar mandi umum mampet ini segala macam, terpaksa saya datang. Itu namanya pemberian 100%. Bukan berarti saya menutup mata. Jika saya ada komplainan seperti itu, saya diam saja, oh, saya tidak mau itu. Memang apa ya? Memang kalau dipikir-pikir serumit itu ternyata mengelola sebuah kosan yang memang betul-betul tidak ada ilmunya saya dulu. Saya cuma pemegang ilmu ekonomi, ilmu sumber daya manusia dengan ilmu teknik yang diajarkan oleh almarhum bapak saya. Bagaimana cara mengelola bisnis dengan hukum alam. Pusing nggak tuh? Artinya apa? Tidak diajarkan di tempat lain. Karena semua yang kita pelajari di bangku kuliah, sekolah, itu mungkin secara teori bisa untuk kita terapkan di keuangan, mungkin di strategi bisnis, mungkin untuk perhitungan ABCD, perhitungan biaya, itu bisa. Tapi membentuk ekosistem ini apakah ada ilmunya? Kalau dibilang ada ilmunya sebenarnya ada. Tapi apakah bisa diterapkan secara langsung plek ke triplek? Tidak bisa, harus dimodifikasi. Kalau misalnya seperti itu ya idealis berarti bisnis ini. Saya membayangkan dulu, wah saya cukup struggle sekali mengelola bisnis The Cromo Residence. Bagaimana caranya agar The Cromo Residence ini terus berjalan? Ya pelan-pelan.
itu tadi yang saya bicarakan. Saya bentuk dulu ekosistem kepenghunian The Cromo Residence itu seperti apa. Itu kuncinya. Jadi saya tidak membuat The Cromo Residence ini dalam semalam. Saya butuh kurang lebih 13 bulan untuk mensetelkan sistem saya. 13 bulan, berarti setahun lebih sebulan, itu hanya untuk mensetelkan. Belum untuk menyelaraskan, beda lagi. Saya butuh 6 bulan lagi untuk menyelaraskan sistem yang saya buat. Kemana? Ke karyawan. Itu memang The Cromo Residence membentuk ekosistem kepenghunian yang sedemikian rupa, penuh dengan tata krama, sopan santun, tidak mungkin dulu ya, sempat mungkin tahun 2 tahun lalu ada beberapa penghuni yang kita cut off. Biasanya karyawan yang di cut off, ini penghuni yang kita cut off. Dan itu beneran terjadi. Penghuni kita cut off yang secara otomatis kita melakukan tidak perpanjang sewa aja untuk penghuni tersebut. Karena bisa dibilang kesalahannya fatal, sangat tidak memperhatikan kultur yang ada di Kromo Residence, tata krama betul tidak dijunjung tinggi. Ya gimana caranya kita mau mempertahankan penghuni tersebut? Ya terpaksa kita cut off. Bahkan saya sempat agak keras. Mungkin kalau misalnya menonton ini, saya secara pribadi juga minta maaf. Cuma ya itu saya harus menegakkan aturan yang ada di The Cromo Residence. Mungkin yang kalau ingat saya sampai bilang ke karyawan saya di telepon waktu itu, karena posisi saya waktu di Jakarta, saya bilang, yang bagi yang membantu penghuni tersebut saya pecat hari itu juga. Karena betul-betul kesalahan dia fatal, saya memberikan efek jerah agar tidak diulangin lagi di kemudian harinya. Itu harapan saya sebenarnya. Saya memang keras untuk menegakkan aturan The Cromo Residence itu betul-betul keras. Tapi bukan berarti aturan tersebut ditabrak begitu saja. Tidak. Ya kita cari jalan tengahnya, sebenarnya bisa seperti itu. Cuma karena salah satu pihak ada yang langsung konfrontasi ke sini, ya maka saya akan ambil tindakan cut off aja. Selesai. Padahal penghuni itu, saya ingat banget, penghuni tersebut baru 1 hari apa 2 hari memperpanjang masa sewa kosnya. Di hari ketiga saya cut off. Dan hari itu juga harus keluar. Itu ya, kalau kita mau punya hunian yang baik, ya kita harus berani. Saya tidak takut untuk dikomplain orang. Saya dulu sudah pernah dikomplain, kamu ini nggak mau uang saya atau enggak? Saya tidak. Kalau kamu misalnya tidak menaati peraturan, lebih baik kamu keluar dari sini. Saya tidak butuh uang kamu, yang saya butuhkan adalah penghuni yang menaati peraturan yang ada di Kromo Residence. Itu yang saya butuhkan. Dan mungkin banyak penghuni-penghuni di Kromo Residence yang bisa merasakan. Atau mungkin mantan penghuni The Cromo Residence yang bisa merasakan ngekos di The Cromo Residence itu seperti apa. Itu yang membuat saya betul-betul kenapa sampai hari ini, walaupun punya tugas di luar, tetap saya secara pribadi memperhatikan The Cromo Residence ini sedemikian rupa. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang vlog kali ini yang kita bahas. Terus follow seluruh akun media sosial The Cromo Residence, mulai dari di Instagram, di TikTok, Facebook. Silakan follow di @thecromo.residence. Yang mau tanya-tanya soal kosan The Cromo Residence bisa langsung ke admin The Cromo Residence di 0851 507 4260. Operasional kita dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kalau yang mungkin ngechat atau misalnya mengirim pesan ke nomor admin di luar jam operasional, kita akan balas di besok pagi sesuai dengan urutan. Oke, itu saja untuk di YouTube channel. Silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel The Cromo Residence. Terima kasih.